Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi tentang pembahasan soal-soal IPA yang tergolong susah ya. Hari ini ada beberapa nomor. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik agar ketika menjumpai soal yang serupa kalian bisa mengerjakan. Soal nomor 1 yaitu tentang simbiosis, hubungan antara makhluk hidup. Itu bisa saja menguntungkan atau merugikan atau bahkan netral atau tidak menguntungkan maupun tidak merugikan. Nah, simbiosis anak-anak ingat itu ada 3 macam. Yang pertama ada mutualisme, yaitu yang satu untung, yang satu untung juga. Jadi sama-sama menguntungkan. Contohnya adalah burung jalak dengan kerbau. Anak-anak sering melihat dulu pada saat pelajaran simbiosis, burung jalak itu memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Sedangkan kerbau itu mendapatkan keuntungan. Ia akan kehilangan kutu-kutunya dan jalak akan mendapatkan makanan. Jadi kedua hewan ini sama-sama menguntungkan ya. Lalu nomor 2 ada komensalisme, yaitu satu untung satu netral. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Yang menguntungkan siapa? Yang untung adalah ikan remora karena ia dapat mendapatkan makanan dari sisa makanan ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak untung juga tidak rugi jika ikan remora ada di dekatnya. Ikan remora tidak memberikan dampak apa-apa kepada ikan hiu, jadi ikan hiu tidak untung dan juga tidak rugi. Nomor 3 ada parasitisme, yaitu satu untung, satu rugi. Contohnya adalah tumbuhan parasit dan inang. Tumbuhan parasit itu menempel pada inangnya, biasanya pada pohon. Nah, tumbuhan parasit ini mengambil makanan dari pohon. Nah, jadi pohon itu rugi karena makanannya diambil oleh tumbuhan parasit, sedangkan tumbuhan parasit untung karena dia mendapatkan makanan. Hubungan ini disebut parasitisme karena satu untung dan satu rugi. Nah, saat anak-anak menjumpai soal, lihatlah biasanya tumbuhan yang menempel atau menumpang itu akan merugikan tanaman yang ditumpanginya atau disebut dengan inang. Biasanya itulah hubungan simbiosis parasitisme. Lalu untuk soal nomor 2 tentang penyesuaian diri tumbuhan. Tumbuhan itu tinggal di beberapa tempat. Misal kaktus, mawar, durian, dia atau tumbuhan tersebut melindungi diri dengan adanya duri di tubuhnya. Lalu buah-buahan yang masih mentah melindungi diri dengan getahnya agar tidak dimakan oleh hewan ataupun manusia. Sedangkan tumbuhan bambu melindungi tubuhnya dengan bulu-bulu yang menyebabkan gatal. Lalu tumbuhan air memiliki rongga udara untuk mengapung agar tidak tenggelam. Dan juga daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Lalu, tumbuhan yang hidup di gurun memiliki daun yang berbentuk seperti duri kecil untuk mengurangi penguapan. Akarnya panjang dan menyebar untuk mencari makanan dan tubuhnya dilapisi oleh lapisan lilin. Lalu untuk pohon jati, pohon kapuk, pohon randu, pohon mauni, dan pohon kedondong itu menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Dan pohon cemara memiliki daun yang berbentuk runcing. Kemudian ada tumbuhan bakau memiliki akar tunjang untuk menopang tubuhnya. Nah, anak-anak itulah beberapa contoh dari tumbuhan dan bentuk penyesuaiannya. Jadi, jika menemui soal seperti ini, kalian lihat tumbuhan itu hidup di mana, lalu hubungkan dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, jika kalian menemui soal tentang pelestarian lingkungan, pilihlah cara yang aman dan tidak merugikan makhluk hidup lain. Misal untuk melestarikan tanah, maksudnya melestarikan tumbuhan, betul menggunakan pupuk, tetapi pupuk apa yang dipilih? Jangan pupuk kimia, harus yang alami agar tidak merugikan. Kemudian untuk soal nomor 4 tentang rantai makanan.
rantai makanan ini pasti dimulai dengan tumbuhan. Nomor 1 atau tingkat 1 itu pasti tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri. Jadi dia tidak memakan makhluk hidup lain, tidak memerlukan makhluk hidup lain. Nah, di habitat air ada istilah fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran kecil, sedangkan zooplankton adalah hewan berukuran kecil. Dua-duanya hidup di air. Jadi, jika ada rantai makanan di habitat air, pilihlah yang fitoplankton dulu karena dia merupakan tumbuhan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi diingat-ingat, jika rantai makanan itu nomor 1 pasti tumbuhan, tidak mungkin hewan. Kemudian soal tentang fungsi tubuh tumbuhan. Kemarin ada soal gambar, kemudian ada akar, daun, batang, buah. Ternyata anak-anak masih bingung apa itu fungsi tubuh tumbuhan. Nah, tubuh tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing, mulai dari akar, batang, daun, sampai dengan buahnya. Akar pada tumbuhan berfungsi untuk menegakkan batang dan menyerap unsur-unsur hara dari dalam tanah atau mencari sumber makanan dari dalam tanah. Sedangkan fungsi dari batang adalah sebagai penyokong atau penegak tumbuhan dan juga tempat penyaluran makanan dari akar ke daun. Kemudian daun berfungsi sebagai tempat terjadinya penguapan dan tempat membuat makanan atau disebut dengan proses fotosintesis. Untuk bunga berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan memancing serangga untuk mendekat agar terjadi penyerbukan. Sedangkan buah berfungsi untuk tempat biji dan bakal buah dan juga untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi kalian lihat ya, jika ada gambar tumbuhan, kalian perhatikan menunjukkan gambar apa. Lalu kalian cocokkan dengan materi yang sudah Bu Guru berikan. Lalu anak-anak, kita masuk ke materi fungsi organ pencernaan. Jadi organ pencernaan yang kita miliki itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama mulai dari mulut. Di dalam mulut terjadi gerakan mengunyah, mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Dan juga ada enzim yang terdapat di air liur untuk dapat melumatkan makanan. Setelah itu, terdapat juga lidah untuk mendorong makanan ke dalam. Lalu setelah melalui mulut, makanan akan sampai di kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas. Gerakan ini akan mengantarkan makanan ke lambung. Dan selanjutnya makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung ini terdapat enzim pencernaan untuk mencampur dan menghancurkan makanan agar lebih mudah diserap. Anak-anak perhatikan gambar lambung, bentuknya seperti itu ya. Lalu setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus letaknya ada di tengah ya, dan berlipat-lipat seperti panjang sekali. Nah, di dalam usus halus ini ada usus 12 jari atau duodenum, ada jejunum, dan juga ileum. Nah, di dalam usus halus ini fungsinya mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan juga hati. Untuk selanjutnya, nutrisi pada makanan dapat diserap oleh tubuh. Anak-anak perhatikan, pankreas merupakan bagian kecil di antara lambung dan usus besar. Bentuknya cuma kecil, jadi di bawah lambung. Sedangkan hati itu adalah bagian yang berwarna merah. Anak-anak hafalkan ya, gambar dan juga tempatnya. Lalu proses selanjutnya adalah di usus besar. Pada usus besar ini terjadi penyerapan air dari sisa-sisa pencernaan dari usus halus tadi. Nah, usus besar ini letaknya mengelilingi usus halus. Jadi yang gambarnya lebih besar daripada usus halus di samping-samping itu. Itulah usus besar.
Lalu setelahnya makanan masuk ke rektum. Rektum adalah ruangan yang berfungsi menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya sebelum dikeluarkan. Nah, rektum ini letaknya di ujung usus halus. Setelahnya ada anus, adalah organ pencernaan yang terakhir, yaitu otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar jika belum saatnya, dan juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Anak-anak, itulah gambar dari organ pencernaan dan juga fungsi-fungsinya. Anak-anak hafalkan letaknya ya. Nah, anak-anak, untuk IPA masih ada beberapa nomor lagi, karena dari soal Tryout 1 dan Tryout 2 itu nilai yang paling rendah itu adalah nilai dari IPA. Jadi IPA itu termasuk materi yang sulit, ada banyak nomor yang anak-anak tidak bisa menjawab. Nah, nomor yang lain kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan anak-anak mengulangi menonton videonya dari awal dan mencatat di buku catatan ya, agar saat mengerjakan besok kalian bisa mencarinya dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.